Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Devara Kalvila. Saya dari kelas 12T T1. Di sini saya akan menjawab soal tentang problem shooting dan pemeliharaan PJUTS. Nomor 1, sebuah PJUTS yang biasanya menyala 12 jam sekarang hanya menyala 6 jam. Panel, kabel, SCC, dan lampu dalam kondisi baik, tetapi baterai sudah digunakan dalam waktu yang lama. Apa kemungkinan penyebab dan pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah kemungkinan besar adalah kapasitas atau performa baterai sudah menurun atau soak karena sudah digunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya baterai yang tersimpan sudah jauh lebih kecil. Untuk memastikannya, teknisi perlu mengecek tegangan baterai, kondisi fisik terminal baterai, serta kemampuan baterai dalam menyimpan energi. Yang kedua, urutkan kondisi berikut dari yang paling penting: panel berdebu, baut bracket yang longgar, kabel rusak isolasinya, dan lampu LED yang sedikit redup. Jawabannya adalah prioritas utama adalah kabel isolasi yang isolasinya rusak karena dapat menyebabkan hubung singkat, sengatan listrik, atau kebakaran. Setelah itu, buat bracket yang longgar karena dapat menyebabkan panel bergeser atau jatuh dan merusak panel. Setelah itu, panel perlu dibersihkan karena dapat mengurangi penerimaan cahaya dan produksi energi. Sedangkan lampu LED yang redup masih bisa menyala sehingga prioritasnya rendah. Soal nomor 3, teknisi mana yang memiliki strategi lebih tepat? Teknisi A yang langsung mengganti lampu atau teknisi B yang membersihkan sistem secara bertahap? Jawabannya adalah menurut saya teknisi B karena memiliki strategi yang lebih tepat karena melakukan pemeriksaan secara bertahap sebelum mengganti komponen. Troubleshooting sebaiknya dimulai dari sumber energi, yaitu panel, kemudian baterai, SCC, kabel, dan lampu. Dengan begitu teknisi bisa mengetahui sumber masalah berdasarkan hasil pemeriksaan. Soal keempat, lampu PJUTS nyala normal pada awal malam, kemudian redup dan mati menjelang tengah malam. Buat alur diagnosanya. Alur diagnosanya dimulai dari mengamati gejala, yaitu lampu awal menyala normal, kemudian redup dan akhirnya mati. Selanjutnya, pemeriksaan kondisi baterai, SCC, kabel, dan lampu, kemudian pengukuran pada tegangan baterai dan sistem pengisian. Jika tegangan baterai menurun dengan cepat, kemungkinan baterai sudah mengalami penurunan kapasitas. Setelah penyebab ditemukan, lakukan perbaikan atau penggantian komponen yang sudah rusak. Soal nomor 5, sekolah hanya melakukan perawatan ketika lampu sudah mati. Bagaimana evaluasi dan rancangan pemeliharaan preventifnya? Jawabannya adalah menurut saya perawatan seperti itu kurang efektif karena masalah baru ditangani setelah terjadi kerusakan. Jadi untuk pemeliharaan preventif sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan visual dapat dilakukan setiap minggu, kemudian panel dibersihkan secara berkala. Periksa kondisi baterai, tegangan, dan SCC juga perlu diperiksa untuk mengetahui adanya masalah sejak awal. Soal nomor 6, mengapa pemeriksaan visual dilakukan sebelum menggunakan multimeter? Jawabannya adalah pemeriksaan visual adalah langkah awal troubleshooting untuk keamanan dan teknisi dapat menemukan masalah paling mudah terlihat sebelum melakukan pengukuran listrik dengan multimeter, contohnya seperti kabel terkelupas. Soal nomor 7, PJUTS tidak menyala dan tegangan baterai rendah. Apakah sudah cukup menyimpulkan baterai rusak? Jawabannya belum cukup untuk menyimpulkan bahwa baterai rusak karena tegangan baterai rendah hanya menunjukkan bahwa baterai sedang kurang terisi atau mengalami masalah. Masih perlu pemeriksaan lanjutan karena penyebabnya bisa berasal dari kapasitas baterai menurun, panel surya kurang mengisi, SCC bermasalah,
kabel atau konektor bermasalah, dan beban lampu yang terlalu besar. Soal nomor 8. Mengapa perawatan preventif dapat mengurangi biaya pemeliharaan dalam jangka panjang? Jawabannya, perawatan preventif dapat mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang karena masalah dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Contoh, jika ditemukan kabel yang mulai rusak, teknisi dapat memperbaikinya. Demikian penjelasan saya mengenai pemeriksaan dan pemeliharaan PJUTS. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.